Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Sahabat Alfi TPQ yang saya banggakan, Al-Mukarram penasehat Alfi TPQ Tuan Guru Haji Abdul Somad, inisiator dan pelopor Alfi TPQ Ustadz Ardi Gunawan yang saya muliakan, serta segenap anggota dari program Alfi TPQ yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang kedua kali ini kita melanjutkan kajian tahsinul Quran metode tertila bersajak, tahsinul qiraatil Quran, memperbagus bacaan Al-Quran dengan metode tertila bersajak dalam program Alfi TPQ. Semoga pelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi anak-anak kita dan anak-anak didik kita di TPQ masing-masing. Pada bagian kedua, bahwa kajian tahsinul Quran tertila bersajak mengetengahkan tema mengenal 7 imam qiraat. Mengenal 7 imam qiraat. Dalam pelajaran dasar ilmu tajwid, tentu kita tidak akan membahas tentang bagaimana macam bacaan dari qiraat-qiraat yang ada. Tetapi alangkah penting bila kita mengenali imam-imam qiraat yang ada, sehingga kita menjadi faham dan mengetahui menurut qiraat siapa kita membaca Al-Quran selama ini, dan riwayat dengan torik siapa. Hal ini penting karena baca Al-Quran sangat beragam, sehingga nanti kita akan faham ketika ada perbedaan cara baca Al-Quran yang kita dengarkan, baik melalui bacaan seseorang ataupun melalui rekaman-rekaman yang ada, melihat begitu maraknya bacaan-bacaan Al-Quran di-share dan divideokan atau direkam pada saat ini. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin dengan ma yang dibaca tanpa ma, ada yang membaca wadduha wal laili idza saja dengan bacaan imalah, ada yang membaca dengan bacaan fil ardi dibaca fil ardi, wa ma hum bimu'minin dibaca wa ma hum bimu'minin. Hal ini semua akan kita ketahui dan kita maklumi perbedaan itu atau ragam bacaan ini setelah kita mengetahui bahwa ternyata baca Al-Quran itu tidak dengan satu cara. Baik sahabat Alfi TPQ yang saya banggakan, dari bagian timur hingga bagian barat se-Indonesia dan yang juga dari luar negeri, dari negara jiran. Pada kesempatan ini, yuk, bagi yang sudah memiliki bukunya bisa melihat di halaman 12, mengenal 7 imam qiraat. Dan yang belum, nanti bisa dipesan buku metode tertila bersajak ke admin, bisa menghubungi Mas Nizar atau Ustadz Alvin. Bacaan Al-Quran itu sumbernya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Namun bacaan Al-Quran itu tidak satu. Ya. Sumbernya satu, tapi tidak satu macam. Sumbernya satu, bacaannya beragam. Itulah Al-Quran.
Mengapa demikian? Hal ini tiada lain adalah sebagai bentuk rahmatan lil alamin, di mana Allah memberikan kemudahan kepada segenap hambanya yang dekat dengan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Nah, perbedaan itu bukan sebenarnya karena dialek masing-masing. Jadi perbedaan bacaan itu adalah benar-benar merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimohonkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konon Rasulullah membaca dengan satu cara sesuai dengan yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Tetapi kemudian Rasulullah mengharapkan ada cara baca lain. Sebagai contoh, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Rasul mengharapkan ada cara baca yang lain. "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Dengan at-taqlil atau imalah sughra. Sesuai dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduh wa yaziduni hatta intaha ala 7 ahruf." Dulu malaikat Jibril membaca kepadaku dengan satu cara baca. Aku kemudian mengulang-ulangnya. Falam azal astazidu, aku senantiasa minta agar ditambah. Minta kepada siapa? Malaikat Jibril. Wa yaziduni, maka ditambahlah. Hatta intaha ala 7 ahruf. Sahabat, sampai kemudian berjumlah 7 cara baca. Maka kita kenal ada nanti namanya imalah. Dalam qiraat Asim ada imalahnya. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا. Dan ini umum ketika kita bepergian, karena ini merupakan doa amalan safar di atas kendaraan, maka kita majreha. Ini namanya imalah. Dalam qiraat Asim hanya satu-satunya. Tapi di qiraat yang lain nanti banyak. Ada lagi bacaan namanya tashil. A'jamiyyun wa arabi. Dalam Fussilat dibaca a'jamiyyun wa arabi. Dalam qiraat Asim hanya satu-satunya. Tapi di qiraat yang lain banyak. Ya. Aiza dibaca aiza. A'anzartahum dibaca anzartahum. Ada istilah bacaan naql. Fil ardi dibaca fil ardi. Ada juga bacaan ishmam. Di dalam surah Yusuf, ya. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف. Ishmam itu indimam syafatain, memonyongkan kedua bibir, ya, monyong sedikit, ya, sesaat di tengah-tengah gunnah pada ma laka la ta'manna. Nah, ini ragam bacaan. Bahkan ada nanti yang membuang huruf. Wasari'u menjadi sari'u ila. Ada yang merubah huruf atau mengganti huruf. Dalam surah Asy-Syams, ya. Wala yakhafu 'uqbaha. Dalam qiraat lain, fala yakhafu 'uqbaha. Ada juga nunshizuha menjadi nunshiruha. Baik, dalam hal ini apa yang saya sampaikan terkait dengan perbedaan bacaan
bukan dalam tujuan untuk kemudian membuat kita menjadi bingung, bukan. Tetapi ini dalam tujuan agar supaya kita tahu ternyata Al-Quran itu beragam cara bacanya. Sehingga disimpulkan oleh Ibnu Mujahid, ya, Imam Mujahid, ya, di dalam rumusan terkait dengan imam qiraat, beliau merumuskan 7 imam qiraat, dan 7 imam qiraat ini adalah yang mewakili bacaan-bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan secara mutawatir. Apa itu? Qiraat Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Nah, kita salah satu di antara yang 7 sahabat Al-Fitepeki. Apa itu? Qiraat Asim. Inilah kita masuk di Qiraat Asim. Qiraat Asim itu bacaan siapa? Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asim pun tidak tahu menahu kalau beliau akan dimasukkan dalam rumusan qiraat. Karena rumusan tentang siapa-siapa nama yang terpilih itu bukan oleh beliau sendiri, tetapi oleh generasi berikutnya. Nah, seperti apa bacaan Imam Asim? Seperti yang kita ketahui pada umumnya. Mana maksudnya? Nanti yang tertera dalam pelajaran ilmu tajwid di metode tartilah bersajak, itulah qiraat Asim, bahkan riwayat Hafs, bahkan dengan Thariq Asy-Syatibiyah. Baik, sahabat semuanya, bisa dilihat dalam buku tartilah bersajak bahwa ada materi di halaman 12 terkait dengan imam qiraat. Untuk mempermudah, kita coba lihat bersama lagu 7 imam qiraat. Baik. Ini terdapat di halaman 12 dalam buku metode tartilah bersajak. Nanti bisa diikuti seperti apa iramanya dan juga tertera di dalam speaker box yang disiapkan untuk segenap peserta Alfi TPQ. Mengenal 7 imam qiraat dan perawinya. 7 imam qiraat mari dihafalkan. Nafi' perawinya Qalun dan Warash. Imam Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Qumbul. Imam Abu Amr, Ad-Duri dan As-Susi. Imam Ibnu Amir, Hisham Ibnu Zakwan. Imam Asim perawinya Syu'bah dan Hafs. Imam Hamzah perawinya Khalaf dan Khalad. Imam Al-Kisai, Abul Harith dan Ad-Duri. Baik, perhatikan ada Imam Asim perawinya Syu'bah dan Hafs. Nah, yang kita gunakan qiraat adalah Imam Asim riwayat Hafs. Qiraat Asim riwayat Hafs. Bagaimana kemudian dengan Syu'bahnya? Syu'bah ini adalah termasuk salah satu dari murid Imam Asim atau perawi dari Imam Asim. Lantas mengapa kemudian ada perbedaan di dalam bacaannya antara Syu'bah dengan Hafs yang menjadi latar belakang kemudian dipilih menjadi 2 perwakilan mewakili bacaan Imam Asim? Tentu berarti Imam Asim mengajarkan bacaan-bacaan Al-Quran dengan ragam bacaan yang oleh Syu'bah dan Hafs dipraktekkan dan terdapat perbedaan. Contoh, kita selama ini baca surah Al-Ikhlas dengan bacaan seperti sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sedangkan Syu'bah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Syu'bah membaca dengan kufuwan ahad. Nah, itu sebagai gambaran dari perbedaan antara dua murid dari Imam Asim, yakni Syu'bah dan Hafs, yang dimasukkan sebagai perawi dari Imam Asim. Baik, jadi tadi 7 imam qiraat. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Dalam lagunya, 7 imam qiraat, mari dihafalkan. Nafi' perawinya, Qalun dan Warash. Imam Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Qumbul. Imam Abu Amr, Ad-Duri dan As-Susi. Imam Ibnu Amir, Hisham Ibnu Dhakwan. Imam Asim perawinya Syu'bah dan Hafs. Imam Hamzah perawinya Khalaf dan Khallad. Imam Al-Kisai, Abul Harith dan Ad-Duri. Baik sahabat, nanti dalam tayangannya pun kita akan tampilkan juga teks daripada lagu 7 imam qiraat. Diikuti sama-sama ya, diikuti sama-sama. Yang namanya lagu itu semakin sering kita lakukan, semakin sering kita baca, maka akan semakin mudah untuk kita hafalkan. Dan lagu itu adalah seni. Setiap kita memiliki jiwa seni. Itulah sebabnya setiap anak-anak lebih cepat menghafal dengan lagu. Ketika kita menghafal Al-Quran bersama anak-anak dengan irama, dia akan lebih hafal, lebih cepat hafal dibandingkan dengan dibaca biasa-biasa saja. Sekali lagi kita ulangi 7 imam qiraat. 7 imam qiraat, mari dihafalkan. Nafi' perawinya, Qalun dan Warash. Imam Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Qumbul. Imam Abu Amr, Ad-Duri dan As-Susi. Imam Ibnu Amir, Hisham Ibnu Dhakwan. Imam Asim perawinya Syu'bah dan Hafs. Imam Hamzah perawinya Khalaf dan Khallad. Imam Al-Kisai, Abul Harith dan Ad-Duri. Baik. Jadi pentingnya lagu ini diajarkan ke anak-anak kita, TPQ kita, majelis ta'lim kita, atau santri-santri di pesantren kita, supaya tahu tentang bahwa Al-Quran itu dibaca dengan ragam bacaan dan semua sudah dirumuskan sehingga kita bisa membedakan mana qiraat A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, sementara kita umumnya orang Indonesia, awalnya dulu kita diajarkan adalah dengan qiraat Asim riwayat Hafs menurut Tariq Asy-Syatibiyah. Setelah ini berarti kita akan faham. Ya, kita akan faham. Suatu saat kita akan dengarkan bacaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjid
masjidil haram. Asra, asra, asra. Kok enggak asro? Bacanya kok asra? Itu namanya qiraat Nafi' riwayat Warosh. Ya. Qiraat Nafi' riwayat Warosh. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Minal masjidil aqsa dibaca dengan naql. Al-aqsa menjadi minal masjidil aqsa alladhi barakna minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min dibaca naql menjadi minayatina. Mad badal boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4, boleh juga dibaca 6 harokat. Ini namanya qiraat Nafi' riwayat Warosh. Kita dengar di mana? Di rekamannya Al-Ustadz Muammar. Kita tahu, oh ternyata ini bukan qiraat yang saya pakai, berarti ini ada qiraat lain. Kenapa beliau menggunakan bacaan seperti itu? Karena beliau sudah mempelajarinya, sudah menguasainya. Innahu huwas sami'ul basir. Itu qiraat Nafi' riwayat Warosh. Baik. Nah, nanti kita dalam baca Fatihah ada mendengar bacaan orang kok Maliki Yaumiddin. Kok 2 harokat padahal panjang. Maliki Yaumiddin. Oh, berarti dia menggunakan qiraat lain. Kalau tadi ada 7 imam qiraat, maka Asim dan Al-Kisai membaca Maliki itu dengan panjang. Asim dan Al-Kisai. Berarti Asim termasuk kita. Al-Kisai membaca juga 2 harokat. 5 imam qiraat lainnya membaca Maliki tanpa mad. Baik sahabat Alfi TPQ, jadi ini materi yang tidak lazim tercantum dalam buku-buku tajwid, tetapi Al-Fakir memasukkannya ke dalam buku dasar pelajaran tajwid supaya sejak dini anak-anak sudah dikenalkan bahwa ada bacaan-bacaan macam lain yang semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada suatu saat nanti ketika dia sudah mulai belajar Al-Quran, dia mendalami Al-Quran, dan dia menemukan pelajaran-pelajaran Al-Quran tentang qiraat, dia sudah siap dengan dasarnya, sudah hafal nama-nama imam qiraat dalam lagunya, dan sudah pernah mendengar ada model bacaan-bacaan lain. Mana lagi bacaan yang berbeda dengan cara kita baca pada umumnya? Nanti sahabat Alfi TPQ kalau mencari di YouTube ada Syekh Hisham, ya. Syekh Hisham dari Maroko. Maroko itu qiraat Nafi' riwayat Warosh. Syekh Hisham itu membaca dengan qiraat Nafi' riwayat Warosh. Bagaimana membaca dengan qiraat Nafi' riwayat Warosh? Tentu silakan dicari di sana supaya kita tambah paham. Oh, ini namanya qiraat Nafi' riwayat Warosh. Dalam buku Tartila Bersajak pada halaman 12 dicantumkan 7 imam qiraat beserta dengan nama-nama perawinya. Baik sahabat, ada imam qiraat, ada perawi, dan ada torik. Ada qiraat, ada riwayat, ada torik. Torik itu apa? Jalur periwayatan. Ternyata dalam hal torik itu sendiri juga ada perbedaan-perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya tentu tidak banyak. Mungkin di tentang membaca panjang pendeknya mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil.
Adapun qiraat Nafi' riwayat Warash dengan Thariq Asy-Syatibiyah. Ingat, Thariq itu ada banyak sahabat semua. Yang kita gunakan adalah Asy-Syatibiyah. Jumlah Thariq ada sekitar 57 Thariq ya. Ada 57 Thariq, salah satunya adalah Thariq Asy-Syatibiyah. Nanti kalau kita buka dalam sanad Al-Qur'an yang tertera dalam buku di halaman 78 dalam metode tartilah bersajak, sahabat akan temukan di situ posisi daripada Imam Asy-Syatibi itu di mana, yang kemudian dicantumkan sebagai thariq di dalam kita membaca Al-Qur'an. Di dalam buku Al-Fakir pada halaman 78 ya. Dalam buku Al-Fakir pada halaman 78, setelah bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengajarkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan kemudian kepada Abdullah bin Hubaib As-Sulami, Zir bin Hubaib Al-Asadi, mengajarkan kepada Imam Asim bin Abin Najud Al-Kufi. Ini yang Imam Asim yang dimaksud tadi dalam qiraat itu, Imam Asim. Imam Asim punya murid namanya Hafiz bin Sulaiman Al-Bazzari. Punya murid Ubaid As-Sibal An-Nahshili As-Sibah. Punya murid namanya Abul Abbas Ahmad Al-Ashnani. Punya murid namanya Abul Hasan Ali Tahir. Punya murid namanya Al-Imam Al-Hafidh Abi Amrin Ad-Dani. Punya murid namanya Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Punya murid namanya Abul Hasan Ali bin Hudzail. Punya murid namanya Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, jadi ketemu di angka 13 ya. Dalam kaitannya dengan siapa Imam Asy-Syatibi, di dalam buku juga dijelaskan nama lengkap dan daerah beliau. Jadi ini yang dimaksud dengan thariq tadi, sahabat, jalur periwayatan. Nah, dengan berbedanya thariq maka tentu ada perbedaan-perbedaan yang tentu tidak besar, tapi perlu kita ketahui sehingga kita menjadi yakin nanti bahwa ketika kita baca Al-Qur'an dengan thariq Asy-Syatibiyah, ya sudah, berarti mad wajib, mad jaiz dibaca 4 atau 5 harokat. Atau dibaca 6 bila hamzah pada mad wajibnya menjadi mutatarrifah, berada pada akhir kata seperti ilas sama, itu boleh dibaca 6 harokat. Selama ini kita pernah mendengar ada syekh membaca dengan 2 harokat. Bagaimana? Syekh As-Sudais membaca dengan 2 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. 2 harokat mad jaiznya. Oh, berarti ini bukan thariq Asy-Syatibiyah ya. Bukan thariq Asy-Syatibiyah, tapi ini merupakan thariq yang lain yang digunakan oleh Syekh As-Sudais ya. Ada syekh namanya Syekh Hudzaify. Beliau membaca mad wajib, mad jaiz dengan 6 harokat. Bagaimana contohnya? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Terasa panjang 6 harokat dan rata mad jaiz, mad wajib dibaca 6 harokat. Oh, berarti ini bukan thariq Asy-Syatibiyah. Nah, sahabat, inilah ragam
qiraat terkait dengan 7 nama imam qiraat beserta perawinya dan juga thariq yang kita gunakan thariq asy-Syatibiyah. Dan qiraat Imam Asim riwayat Hafs thariq asy-Syatibiyah ini merupakan yang menjadi bahasan di dalam ilmu tajwid di buku metode Tartila Bersajak. Baik sahabat, untuk itu kita harus ingat selalu ketika ditanya menurut qiraat siapa kita membaca Al-Quran, maka jawabnya adalah qiraat Asim riwayat Hafs dengan thariq asy-Syatibiyah. Ada berapa imam qiraat yang kita ketahui? Jawabnya adalah 7. Terdapat di buku Tartila Bersajak pada halaman berapa? Jawabnya adalah di halaman 12. Yuk kita baca sama-sama, tinggal lihat bukunya atau mungkin kalender peraga yang disiapkan oleh pelaksana Alfi TPQ. Kita nyanyi bersama lagu 7 imam qiraat. 7 imam qiraat mari dihafalkan, Nafi' perawinya Qalun dan Warsh, Imam Ibnu Katsir Al-Bazzi dan Qumbul, Imam Abu Amr Ad-Duri dan As-Susi, Imam Ibnu Amir Hisham Ibnu Dzakwan, Imam Asim perawinya Syu'bah dan Hafs, Imam Hamzah perawinya Khalaf dan Khallad, Imam Al-Kisai Abul Harith dan Ad-Duri. Baik sahabat, cukup itu terkait dengan materi kedua kita dalam pertemuan kedua ini, yakni dengan tema mengenal 7 imam qiraat. Sampaikan materi ini kepada anak didik kita, berikan catatannya, belikan bukunya, ajak untuk membacanya, pandu untuk melakukannya. Insya Allah tidak butuh waktu 1 tahun, mungkin 1 pekan paling lama, atau mungkin dalam beberapa hari kalau kita sering. Bahkan bila kita setel speaker box-nya yang terkait dengan lagu-lagu tajwid, salah satu diantaranya adalah 7 imam qiraat, insya Allah akan sangat-sangat dimudahkan untuk menghafal bagi anak-anak kita. Ketika awal mula saya membuat satu percobaan di salah satu TPQ yang saya bangun di tempat tinggal dahulu, di mana setiap anak saya haruskan untuk memiliki speaker box, dan dengannya di rumah tidak ada kesempatan untuk mendengar musik, melainkan pagi, siang, sore orang tua diperintahkan, ditugaskan untuk membunyikan speaker box-nya dengan lagu-lagu tajwid. Dan alhamdulillah subhanallah, tidak butuh waktu lama anak-anak TPQ ternyata bisa mengikuti isi materi dalam buku, karena mereka sudah memahami dan sudah menghafal lagu-lagu yang terdapat di dalam rekaman yang sudah dibuatkan. Maka insya Allah semua sahabat Alfi TPQ yang semangat tentunya, yang punya keinginan kuat tentunya untuk bisa dan untuk memiliki TPQ yang unggul, akan terus mengikuti program ini dan akan berupaya untuk memaksimalkan bagaimana menggunakan metode Tartila Bersajak dalam upaya memudahkan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran baik dan benar. Pada penutup daripada materi ini, saya akan contohkan bacaan qiraat Asim riwayat Hafs di dalam suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat Alfi TPQ, para peserta yang mengikuti kajian tahsin pada bagian kedua ini terkait dengan imam qiraat atau tentang bacaan Al-Quran, silakan bisa bertanya terlebih dahulu di kolom pertanyaan, di kolom pertanyaan silakan, atau di kolom komentar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dan insya Allah nanti kita akan jawab. Dan semoga Alfi TPQ terwujud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga syiar kita untuk Al-Quran bagaimana TPQ lebih maju diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Alvin sebagai moderator, kami ucapkan terima kasih atas waktunya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.